Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil bedah jurnal kami yang berjudul Analisis Bahan Kimia Obat dalam Jamu Pegalinu menggunakan metode kromatografi gas spektrofotometri massa, yang beranggotakan Destiani, Dewi Tasanti, dan Putri Septiana Sari. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis adanya kandungan dan kadar fenilbutazon dalam jamu pegalinu. Obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau BKO dilarang karena dapat membahayakan kesehatan. BKO yang merupakan senyawa sintesis sering ditemukan dalam jamu tradisional, termasuk jamu untuk rematik dan penghilang rasa sakit. Salah satu bahan kimia yang sering ditambahkan adalah fenilbutazon, yang dapat membahayakan efek samping serius jika digunakan secara berlebihan. Pengawasan oleh BPOM menunjukkan banyak produk jamu ilegal yang mengandung BKO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan fenilbutazon dalam jamu pegalinu dengan menggunakan metode liquid chromatography mass spectrometry LC-MS. Saya Putri Septiana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan yang digunakan dan metode apa saja yang digunakan dalam jurnal tersebut. Untuk bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada metanol, yang kedua larutan induk dengan konsentrasi 1000 ppm, yang ketiga ada larutan seri dengan konsentrasi 10, 15, 20, 25, dan 30 ppm. Di sini untuk metode yang digunakan menggunakan analisis meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT dengan fase gerak N-heksan dan etilasetat 4:1. Untuk analisis KLT ini melalui beberapa prosedur. Yang pertama itu sampelnya itu dibuat ekstrak terlebih dahulu. Setelah itu ekstrak sampel dan baku fenilbutazon ditotalkan pada plat KLT. Plat KLT dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak N-heksan dan etil asetat 4:1. Setelah eluent mencapai batas atas, plat diangkat dan dikeringkan. Noda diamati di bawah lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer untuk membandingkan pola bercak antara sampel jamu dan baku fenilbutazon. Setelah itu, hitung nilai RF yang cocok dengan baku fenilbutazon menunjukkan adanya sampel senyawa kimia dalam sampel tersebut. Setelah itu, menggunakan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode liquid chromatography, mass spektrofotometri dengan fase terbalik, sistem elusi isokratik, fase gerak air ultramurni, asetonil dengan 90:10% pada laju alir 0,2 mili per menit dan volume injeksi 10 mili. Melalui beberapa prosedur, yaitu preparasi larutan sampel, ekstrak jamu dilarutkan dalam metanol dengan seri konsentrasi 10, 15, 20, 25, dan 30 ppm. Fase terbalik dan kadar fenilbutazon dihitung berdasarkan luas area puncak kromatogram yang didapat. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 sampel jamu pegelinu yang diuji, 4 sampel dinyatakan positif mengandung fenilbutazon, yaitu sampel A, C, D, dan E. Kadar fenilbutazon yang teridentifikasi adalah masing-masing sampel A sebanyak 0,63 gram per 7 gram, sampel C sebanyak 0,72 gram per 7 gram, sampel D sebanyak 0,19 gram per 7 gram, dan sampel E sebanyak 0,75 gram per 7 gram. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keempat jenis jamu tersebut melanggar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 007 Tahun 2012 yang melanggar kandungan bahan kimia obat sintetik dalam obat tradisional. Metode LC-MS valid berdasarkan hasil linearitas kurva kalibrasi dengan nilai korelasi R sama dengan 0,957 yang memenuhi standar, yaitu
R kurang dari 0,900. Kromatogram menunjukkan puncak yang tajam mengidentifikasikan tingkat kemurnian analit yang tinggi. Kandungan fenilbutazon yang ditemukan dalam dosis tertinggi pada sampel E yaitu 0,75 gram per 7 gram berpotensi membahayakan konsumen jika dikonsumsi jangka panjang atau tanpa panduan medis. Penemuan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan pemerintah terhadap produk jamu tradisional. Penelitian mendukung perlunya pengawasan ketat dari BPOM untuk memastikan produk tradisional bebas dari BKO, serta perlunya edukasi bagi konsumen terkait risiko penggunaan obat tradisional yang tidak terdaftar. Analisis menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) menunjukkan bahwa nilai RF dari sampel A, C, D, dan E setara dengan nilai RF baku pembanding fenilbutazon yaitu 0,7 yang menunjukkan keberadaan fenilbutazon dalam sampel tersebut. Metode analisis yang digunakan yaitu kromatografi lapis tipis dan LCMC terbukti valid dan dapat bergantung untuk tingginya kadar fenilbutazon dalam jamu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 4 sampel jamu pegalinu, sampel A, C, D, dan E mengandung fenilbutazon dengan kadar yang bervariasi. Kadar fenilbutazon yang teridentifikasi adalah 0,63 gram per 7 gram untuk sampel A, 0,72 gram per 7 gram untuk sampel C, 0,19 gram per 2 gram untuk sampel D, dan 0,75 gram per 7 gram untuk sampel E. Penemuan ini melanggar Permenkes RI nomor 007 tahun 2012 yang melarang penggunaan bahan kimia obat sintetik dalam obat tradisional. Metode analisis yang digunakan yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT dan liquid chromatography mass spectrometry LC-MS. Terbukti valid dan dapat bergantung untuk menetapkan kadar fenilbutazon dalam jamu. Sekian presentasi bedah jurnal yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.